Salam damai sejahtera bagi umat GKI Perumahan Citra 1 dan bagi saudara-saudara semua, dimanapun saudara berada. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati hidup kita bersama. Saya Penatua Icit Onggowijojo. Kali ini saya akan membawakan renungan singkat bagi kita semua. Tema renungan kita hari ini adalah berjalan bersama. Ayat pengantar diambil dari 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-10. Aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tetapi sebaliknya, supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Berjalan bersama dan berjalan bersama-sama adalah dua aktivitas yang berbeda. Berjalan bersama-sama menunjukkan bagaimana seseorang bersama dengan orang lain melakukan aktivitas yang sama, yaitu berjalan. Berjalan bersama-sama biasanya ditunjukkan dengan langkah yang seragam, bahkan dalam formasi tertentu, misalnya baris berbaris. Sedangkan berjalan bersama menunjukkan seseorang bersama dengan orang lain berjalan di dalam kelompok, namun tidak harus memiliki ritme atau formasi tertentu. Berjalan bersama biasanya dilakukan lebih dari satu orang dalam kelompok atau komunitas. Melalui kedua hal ini, mari kita melihat kembali bagaimana kehidupan kita sehari-hari. Manakah yang lebih sering kita lakukan? Berjalan bersama atau berjalan bersama-sama? Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus mengenai hidup yang memiliki kesatuan hati. Pada waktu itu, jemaat di Korintus mengalami konflik dan perpecahan karena mereka membentuk kelompok-kelompok berdasarkan pemimpin-pemimpin yang mereka ikuti. Perbedaan status sosial dan ajaran-ajaran, konflik dan perpecahan yang terjadi riskan membuat pelayanan mereka menjadi rusak. Oleh sebab itu, Paulus mengingatkan mereka tentang pentingnya hidup dalam kesatuan hati. Namun di dalam nasihat yang disampaikan Paulus, kita pun dapat melihat kembali bagaimana kesatuan jemaat tidak sama dengan setiap umat harus memiliki pandangan yang sama. Namun di antara perbedaan pandangan yang ada, setiap umat diingatkan untuk memiliki kerendahan hati, untuk mendengar satu dengan yang lain, serta menyatukan hati untuk memiliki fokus utama, yaitu memuliakan Kristus. Sebab keselamatan berasal dari Kristus. Rasanya dalam kehidupan sehari-hari, baik di dalam keluarga, pekerjaan, bahkan pelayanan, setiap kita memiliki pandangan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Meskipun demikian, kesatuan hati dan memiliki fokus utama adalah hal yang penting dan harus senantiasa diupayakan. Misalnya di dalam pelayanan di gereja, setiap umat tentu menginginkan program atau kegiatan yang disusun dapat dilakukan dengan baik. Namun tak jarang di dalam realitanya, ketika rapat terdapat perbedaan pendapat. Maka nasihat Paulus dapat kita terapkan juga di dalam kehidupan pelayanan kita. Setiap kita diminta memiliki kesatuan hati. Pandangan setiap orang boleh berbeda, namun semua dapat dibicarakan dan didiskusikan dalam rapat yang diselenggarakan. GKI sendiri memiliki sistem kepemimpinan yang baik, yaitu kolektif dan kolegial, di mana setiap orang yang memiliki hak yang sama untuk berpendapat, dan semua keputusan adalah keputusan bersama yang berfokus pada pelayanan untuk kemuliaan Tuhan. Kita memiliki tugas dan panggilan untuk dapat terus menumbuhkan iman kita, baik personal ataupun di dalam komunitas. Nasihat Paulus adalah nasihat yang mengundang kita untuk dapat berjalan bersama sebagai sesama manusia yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan. Ketika kita memiliki semangat untuk berjalan bersama, kita pun dimampukan
untuk dapat terus bertumbuh bersama. Pandangan boleh berbeda, tetapi tujuan kita tetap sama, yaitu melayani dan memuliakan nama Tuhan. Demikianlah renungan bagi kita semua. Kiranya melalui renungan ini, kita diingatkan untuk terus menjadi pribadi-pribadi yang tekun dan setia melakukan kehendak-Nya. Sampai jumpa pada renungan singkat digital Majelis Jemaat GKI berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.